Literasi keuangan penting untuk pembentukan karakter. Peran orang tua sangat berkaitan sekali dengan perkembangan karakter. Apa kaitan literasi keuangan, karakter, dan parenting? Simak perbincangan seputar keuangan, parenting, dan karakter dalam Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Berjumpa lagi di Pelangi Kasih spesial Ngobrol KPK, Keuangan, Parenting, dan juga Karakter bersama saya Ari dan rekan Junius menemani Anda. Dan bagi Sobat Maestro yang mungkin ada pertanyaan ya seputar keuangan buat putra-putri Anda ataupun juga buat Anda, silakan ya Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 081-321-000925. Nah, kalau kita sudah ngobrolin KPK, keuangan, parenting, dan karakter, tentunya saya tidak sendirian. Ada Profesor Chandra Cahyadi, Professor of Finance, Eastern Illinois University, USA, yang akan menemani Anda dan juga memberikan informasi penting bagi Anda seputar keuangan, parenting, dan juga karakter. Dan kita masih membahas dari bukunya Profesor Chandra ya, tentang Financial Wisdom for Your Kids ya. Nah, kita masih membahas bagaimana kita sebagai orang tua memberikan literasi keuangan kepada putra-putri kita. Nah, Sobat Maestro, pengelolaan keuangan belum masuk dalam pendidikan formal, padahal sangatlah penting. Sejak kecil anak-anak perlu diajarkan untuk mengelola uang dengan baik. Apalagi sekarang ini hidup konsumtif sudah seperti hal yang sudah biasa ya Sobat Maestro. Seperti membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk digunakan. Kemudian menghabiskan uang hanya untuk makan dan bersenang-senang yang dilakukan secara berlebihan. Sehingga anak perlu diajarkan untuk mengelola keuangan sejak dini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Profesor Chandra Cahyadi. Kita nikmati kidung indah berikut ini ya. Tetap di Pelangi Kasih spesial Ngobrol KPK. Literasi keuangan penting untuk pembentukan karakter. Peran orang tua sangat berkaitan sekali dengan perkembangan karakter. Apa kaitan literasi keuangan, karakter, dan parenting? Simak perbincangan seputar keuangan, parenting, dan karakter dalam Pelangi Kasih hari Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound, masih di Pelangi Kasih spesial Ngobrol KPK bersama saya Ari dan Profesor Chandra Cahyadi, Professor of Finance, Eastern Illinois University, USA, dan juga pemilik Ngobrol KPK YouTube channel serta penulis buku Financial Wisdom for Your Kids ya, yang akan kita bahas dalam setiap sesi di Pelangi Kasih spesial Ngobrol KPK. Nah, Sobat Maestro, salah satu pilar utama yang harus dikuasai dalam kehidupan kita adalah tentang keuangan. Oleh sebab itulah ya Sobat Maestro, mengenalkan anak pada literasi keuangan sejak dini sangatlah penting. Melalui literasi keuangan inilah, kelak saat anak dewasa, mereka akan terdidik agar sadar dan paham bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan bijak. Tidak hanya itu saja Sobat Maestro, saat mereka sudah paham pentingnya mengelola keuangan atau finansial, maka mereka cenderung lebih bisa mengontrol diri dan menentukan mana yang menjadi kebutuhan atau sekedar keinginan saja. Mereka juga akan berusaha untuk menabung, menghindari hutang, serta tidak lupa untuk berinvestasi. Efek jangka panjangnya tentu saja kondisi keuangan bisa tetap stabil dan aman ya Sobat Maestro ya. Nggak seperti saya nih, baru mengerti mengenai keuangan di usia-usia yang agak-agak senja begini ya. Tapi tidak salah Sobat Maestro ya, Anda mencoba dari awal ya. Nah, kalau misalkan Anda memiliki putra-putri yang masih kecil, boleh diajarkan ya. Soalnya ini dampaknya itu akan luar biasa Sobat Maestro. Ya, sangat-sangat positif. Dan melihat betapa banyak manfaat yang akan didapatkan jika anak-anak telah memiliki pengetahuan dalam mengelola keuangan, sudah seharusnya kita sebagai orang tua juga turut bangga ya. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai orang tua juga nggak tahu bagaimana caranya ya, agar anak-anak
semakin tertarik untuk mengenal dan belajar mengenai literasi keuangan ini. Nah, tenang ya, ada bukunya Profesor Chandra Cahyadi, Financial Wisdom for Your Kids. Nah, Anda bisa memilikinya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya bagaimana pandangan dari Profesor Chandra Cahyadi. Selamat siang Mas Ari dan selamat siang para pendengar Radio Maestro dimanapun Anda berada. Siang ini saya mau berbagi dengan Anda mengenai sebuah cerita yang terjadi di negara China. Nah, saya mau sharing mengenai cerita ini karena ini akan memberikan ilustrasi mengenai konsep yang saya mau bahas pada hari ini, yaitu sindrom putra mahkota. Jadi begini ceritanya. Jadi di negara China ada seorang keturunan kerajaan yang bernama Aisin Gyoro Puyi. Dan Aisin Gyoro Puyi adalah kaisar terakhir dari kekaisaran China yang sudah berumur ratusan tahun lamanya. Nah, sebenarnya kisah Kaisar Puyi adalah sebuah kisah tragis. Di umurnya yang 2 tahun, dia sudah dipisahkan dari orang tuanya. Dan Puyi diangkat menjadi kaisar China, seluruh China. Nah, karena dijadikan kaisar di usia yang masih sangat muda, akhirnya Puyi tumbuh di lingkungan yang kurang bagus. Sebagai kaisar, walaupun dia usianya masih sangat kecil, perkataan dari Puyi adalah kata-kata yang sangat berkuasa, perintah yang tidak boleh dilanggar. Setiap kali dia jalan-jalan, semua orang yang ada harus bersujud. Ketika dia mau makan, semua makan disiapkan dan dia harus disuapi dan dilayani dengan begitu sempurna. Ketika dia mau tidur, ada pelayan khusus yang membacakan cerita sebelum tidur. Makanannya setiap hari ada 35 macam. Padahal mungkin dia cuma bisa makan 1 atau 2 jenis makanan saja. Bahkan ada beberapa jenis makanan yang selalu tersaji di meja makannya yang tidak pernah dia cicipi sampai akhir hayatnya. Nah, Anda mungkin tidak akan memanjakan anak seperti Kaisar Puyi. Tapi sebagai orang tua, apalagi kalau Anda tidak punya masa kecil yang indah, kecenderungan untuk memanjakan anak itu sangat besar. Well, tidak ada salahnya kalau kita sayang sama anak. Itu hak bahkan kewajiban Anda sebagai orang tua untuk mengasihi anak Anda. Tapi mungkin jangan terlalu berlebihan atau Anda mungkin akan menciptakan sindrom putra mahkota dalam diri anak Anda. Nah, apa itu sindrom putra mahkota? Itu adalah istilah saya untuk anak-anak yang manja kebangetan sehingga anak-anak ini merasa bahwa semua keinginannya itu harus dipenuhi. Mereka tidak bisa mengerti arti dari kata tidak atau tunggu atau nanti. Jadi bagi mereka, keinginan mereka itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi saat itu juga. Nah, Anda tidak mau kan punya anak-anak seperti ini? Karena itu, kita harus mendidik anak-anak kita dengan baik sejak kecil. Mereka harus mengerti perbedaan yang jelas antara keinginan dan kebutuhan. Mereka juga harus mengerti bahwa orang tua mereka itu bukanlah mesin ATM berjalan. Mereka harus mengerti nilai uang dan cara mendapatkan uang. Mereka harus tahu arti kata kerja keras. Nah, siapa yang bertanggung jawab mengajar anak-anak kita mengenai semua konsep keuangan itu? Itu jawabannya adalah kita sebagai orang tuanya. Nah, kita harus menjadikan keluarga kita sebagai sekolah keuangan bagi anak-anak. Dan kita harus menjadi pengajarnya bagi anak-anak kita. Jadi mereka harus belajar mengenai segala hal yang perlu dan penting tentang uang sejak dini dalam keluarga. Karena akan tiba saatnya ketika mereka sudah besar, anak-anak kita tidak mau lagi dinasehati oleh kita. Karena mungkin mereka sudah tidak pernah punya hubungan pribadi yang baik dengan kita. Nah, jadi jadikan keluarga kita sebagai
sekolah keuangan bagi anak-anak kita. Nah, kembali pada cerita Kaisar Puyi. Sebagai kaisar, dia dikelilingi begitu banyak orang-orang yang melayani dia. Ada banyak penasihat kerajaan, bangsawan, sampai semua pelayan-pelayan ke kerajaan. Nah, sayangnya orang-orang yang berada di ring satu Kaisar Puyi adalah para politisi, pejabat kerajaan, para kasim atau pelayan istana, yang notabene mereka adalah para penjilat dan oportunis yang berusaha memanfaatkan Kaisar Puyi untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, para politisi berebut memanfaatkan Kaisar Puyi untuk mencari muka di mata pemerintah baru. Karena saat itu China sedang dalam masa peralihan dari sistem kekaisaran menjadi negara komunis. Akhirnya hidup Kaisar Puyi jadi tidak tenang dan dia ditarik ke sana sini dan akhirnya dia diturunkan dari tahtanya dan dia hanya dijadikan sebagai kaisar boneka. Dijadikan alat propaganda dari pemerintah komunis dan akhirnya dia menjadi orang biasa. Sungguh sangat tragis, bukan? Nah, kenapa semua ini bisa terjadi? Karena saat itu Kaisar Puyi tidak dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, yang menyayanginya, yang bisa membimbingnya, dan yang terpenting adalah yang bisa mendisiplinnya. Jadi, sindrom putra mahkota ini biasa terjadi karena orang tua itu kadang-kadang tidak punya hati untuk mendisiplin anak-anak mereka. Nah, kalau ditanya mengapa, mungkin ini ada satu kecenderungan karena orang tua sendiri mungkin waktu kecil mereka tidak punya pengalaman yang baik. Jadi mereka ada keinginan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka hidup dengan sulit. Jadi mereka seperti orang tua ini ingin mencegah anak-anak dari harus hidup sulit gitu loh. Kalau orang tua zaman dulu mereka hidupnya susah, nah mereka berusaha saat ini supaya anak-anak mereka itu tidak perlu mengalami kesulitan hidup. Tapi ternyata keinginan orang tua untuk mencegah kesulitan bagi anak-anak mereka itu justru yang menciptakan sindrom putra mahkota. Nah, hal berikutnya yang saya mau bagikan adalah kenalilah orang-orang yang ada di sekitar anak Anda. Nah, saya tidak berkata bahwa Anda harus jadi polisi yang senantiasa memeriksa semua orang yang berusaha mendekati anak Anda. Tapi sebagai orang tua yang bertanggung jawab, Anda punya hak untuk tahu dan mengenal siapa saja orang yang ada di sekitar anak Anda. Karena orang-orang ini, mereka punya potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi kepribadian dan kebiasaan hidup anak Anda. Nah, misalnya, Anda dan pasangan sama-sama bekerja saat ini. Ya, ini fenomena yang terjadi di banyak kota besar. Nah, anak Anda mau tidak mau harus dititipkan ke daycare, pengasuh ya, atau keluarga Anda. Nah, pastikan apa yang mereka ajarkan itu sesuai dengan apa yang Anda mau ajarkan. Nah, ini memang satu problem tersendiri dalam membesarkan anak, dalam parenting. Seringkali nilai-nilai yang diberikan oleh guru, pengasuh, atau orang tua kita mungkin belum tentu sama dengan nilai yang ingin kita tanamkan dan ajarkan kepada anak-anak. Nah, jadi apa solusinya? Nah, ada sebuah solusi yang mungkin Anda bisa coba. Kalau Anda terpaksa harus meninggalkan anak dengan orang lain dan Anda masih ragu dengan orang tersebut, sebaiknya sebelum Anda melepaskan anak kepada orang tersebut, Anda ambil waktu untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang dimiliki orang kepercayaan Anda ini. Kalau Anda tidak tahu jawabannya, Anda sedang mengambil risiko besar atas aset terbesar Anda, anak Anda. Kalau tidak yakin, cari orang lain lagi yang punya nilai yang sama dengan Anda. Anda bisa juga alternatifnya mengkomunikasikan nilai yang Anda ingin mereka ajarkan kepada anak kita.
Nah, yang pasti sebagai orang tua, Anda harus terus memantau keadaan anak Anda. Karena hanya Anda sudah membriefing pengasuhnya, belum tentu semuanya beres, ya, belum tentu. Jadi komunikasikan semua ekspektasi Anda dengan jelas kepada orang yang Anda titipkan anak Anda tersebut. Nah, ingat bahwa masa depan anak Anda itu ada di tangan Anda, bukan di tangan para pengasuh mereka. Jadi saat Anda mengizinkan orang lain masuk dalam hidup anak Anda harus sudah mengambil waktu untuk mengenal dan percaya kepada orang ini dengan baik. Jangan pernah Anda mengambil resiko atas hidup anak Anda dengan cara membiarkan orang yang tidak Anda kenal baik untuk masuk dalam hidup anak Anda. Karena ketika kertas putih itu sudah ditulisi hal-hal yang kurang menyenangkan, itu hampir bisa dikatakan mustahil untuk menghapusnya. Sobat Maestro, mengajari anak mengatur keuangan harus dilakukan sejak dini. Sebab pendidikan keuangan bisa membawa anak menjadi lebih teratur dalam hal finansial di masa depan. Cara mengajari anak mengatur keuangan sedini mungkin juga menjadi objek sebuah penelitian. Sebuah studi pada tahun 2018 dari National Financial Capability Study yang dilansir dari MoneyGeek menemukan bahwa pendidikan keuangan berkorelasi erat dengan perilaku keuangan. Misalnya, menabung dan berhemat. Sebanyak 50% responden yang mendapat lebih dari 10 jam pendidikan keuangan bisa menghabiskan uang lebih sedikit dibanding yang mendapatkan pendidikan keuangan kurang dari 10 jam. Artinya, semakin dini anak mempelajari literasi keuangan, semakin besar dampak jangka panjangnya. Maka dari itu ya Sobat Maestro, bagikan bagaimana cara mengajari anak mengatur keuangan sesuai dengan usianya. Nah, hal berikutnya, saya mau bicara mengenai masalah membuat kurikulum. Nah, kurikulum itu adalah satu blueprint dari program pendidikan yang diberikan oleh sebuah lembaga penyelenggara pendidikan, dan kurikulum ini berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada murid dalam satu periode pendidikan. Nah, saya yakin di zaman sekarang kata kurikulum sudah jadi kata yang tidak asing bagi para orang tua. Salah satu hal yang pasti ditanyakan ketika memilih sekolah bagi anak Anda itu adalah apa sih kurikulumnya? Atau sekolah ini pakai kurikulum apa? Saat ini banyak sekolah di Indonesia yang mengadopsi kurikulum dari sekolah di luar negeri karena mereka ingin menarik minat calon orang tua murid. Kurikulum saat ini dijadikan kriteria dan tolak ukur bagus tidaknya sebuah sekolah. Ya. Nah, padahal ada yang lebih penting dari kurikulum itu sendiri, yaitu penerapan dan implementasi kurikulumnya. Karena percuma kalau kita punya kurikulum yang bagus, tapi kita tidak bisa menerapkannya. Nah, kenapa saya bahas masalah kurikulum di sini? Anda tentu masih ingat kalau kita pernah bahas bagaimana keluarga jadi sekolah keuangan ya. Nah, sebagaimana layaknya sebuah sekolah resmi, sekolah keuangan juga harus punya kurikulum yang berisi tujuan apa saja yang ingin diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Nah, Anda tentu sudah tahu siapa yang bertanggung jawab membuat kurikulum tersebut, ya. Nah, pasti itu adalah bagian dari orang tua. Nah, mungkin Anda, waduh, bisa nggak ya saya membuat kurikulum keuangan ya? Itu mungkin ada pertanyaan yang terlintas dalam pikiran Anda saat ini. Nah, saya ingin memberikan kepada Anda satu encouragement, nah, supaya Anda jangan tegang ya. Karena membuat kurikulum itu tidak serumit atau tidak semengerikan yang Anda bayangkan. Istilah kurikulum mungkin terdengar rumit, ya, mungkin itu terdengar sophisticated. Nah, tapi pada kenyataannya, sebenarnya kata kurikulum itu artinya sangat sederhana. Kurikulum hanyalah sebuah daftar tujuan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan metode pengukuran apa yang
dipakai untuk mengetahui apakah tujuan tadi sudah tercapai atau belum, ya. Jadi ada 3 sekali lagi, ya. Jadi 1, tujuan apa saja yang ingin dicapai. Kedua adalah bagaimana strategi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengukur, ya. Mengukur atau evaluasi apakah tujuan yang tadi kita sudah buat itu sudah tercapai atau belum. Nah, jadi ayo kita mulai pikirkan bagaimana kita membuat kurikulum keuangan untuk anak, ya, kalau kita mau bicara masalah kurikulum. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan apa yang ingin Anda capai di dalam kehidupan anak Anda, ya. Jangan membuat target yang terlalu ideal, terlalu tinggi, sampai anak Anda tidak bisa mencapainya. Jadi sesuaikan tujuan pengajaran keuangan ini dengan usia anak Anda. Nah, misalnya ya, anak Anda baru usia 5 tahun. Nah, Anda tidak mungkin kan membuat tujuan keuangan bahwa dia harus bisa menabung 100.000 per hari gitu loh. Nah, kalau Anda menetapkan standar seperti itu, ya itu namanya tidak realistis. Nah, jadi langkah berikutnya adalah menentukan metodenya. Jadi yang tadi pertama adalah membuat tujuannya. Langkah kedua adalah menentukan metodenya. Nah, jadi untuk mencapai target yang diinginkan untuk anak kita butuh metode pengajaran yang efektif. Nah, metode ini itu pun juga harus disesuaikan dengan usia anak kita. Nah, saran saya jangan memakai metode yang terlalu formal, ya, dalam memberikan nasihat kepada anak Anda, karena anak Anda pasti bosan. Jadi gunakan satu metode yang menyenangkan, ya, seperti ajarkan nilai-nilai itu saat kita bermain. Dan paling penting, yang paling mudah itu adalah dengan memberikan teladan, ya. Bagaimana kita menghadapi sesuatu dalam masalah keuangan. Nah, itu jadi sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Jadi membuat kurikulum untuk mengajar anak tentang keuangan semestinya itu tidak sesulit yang Anda bayangkan. Jadi saya yakin Anda bisa dengan segera membuat dan menerapkan kurikulum tersebut. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai masalah halangan dalam membuat kurikulum. Nah, walau tidak sulit, tapi membuat kurikulum itu tetap punya satu tantangan tersendiri, ya, terutama dalam proses penetapan tujuan yang ingin dicapai dan metode yang digunakan. Nah, masalahnya bukan ada pada kurikulum itu sendiri, tapi sebenarnya lebih kepada pribadi yang membuatnya, ya, pada orang tuanya. Kenapa? Karena kita dan pasangan kita berasal dari 2 keluarga dengan latar belakang yang berbeda, termasuk dalam cara kita memandang uang. Nah, pertanyaannya, apa yang akan kita berdua ajarkan kepada anak-anak? Nilai apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak? Karena masing-masing pihak, baik kita atau pasangan kita, pasti punya pendapat tersendiri mengenai nilai-nilai yang perlu atau nilai-nilai yang tidak perlu diajarkan. Misalnya, ada ayah yang karena dididik sejak kecil untuk berhemat, itu selalu menolak untuk memberi hadiah kecil kepada anak, gitu ya, sekalipun hal-hal yang jarang-jarang, ya, karena tidak perlu gitu lah. Tapi karena ibu itu berasal dari keluarga yang lebih fleksibel, jadi sebenarnya konsep memberi jajan kepada anak itu tidak menjadi masalah. Nah, jadi dalam hal ini, kalau terjadi perbedaan pendapat antara orang tua, antara ayah dan ibu, kita tidak perlu mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Karena kita harus menyadari bahwa perbedaan latar belakang orang tua ini sebenarnya justru yang membuat pengajarannya menjadi lebih komplit, gitu loh. Nah, jadi ketika 2 orang guru anak ini mengajarkan 2 hal yang berbeda, tapi sebenarnya ini saling melengkapi. Nah, disinilah kita juga belajar untuk berkomunikasi. Kita belajar terbuka dan kita belajar menerima pendapat dari pasangan kita. Jadi saran saya, Anda berdua sebagai suami istri, Anda perlu mengambil waktu khusus untuk membicarakan nilai-nilai apa saja yang ingin ditanamkan kepada anak, dan Anda berdua harus sepakat. Ya, harus sepakat.
Ada baiknya bila Anda berdua juga saling terbuka mengenai cara orang tua masing-masing mengajarkan anak-anaknya tentang uang. Nah, dari situ bisa ditarik kesimpulan apa yang perlu dan apa yang tidak perlu diajarkan kepada anak. Kalau Anda berdua sudah sepakat, Anda berdua harus kompak. Jangan sampai dalam pelaksanaannya salah seorang dari Anda berdua malah tidak konsisten dan akhirnya si anak jadi menggandu domba kedua orang tuanya. Jadi ambillah apa yang baik dari diri Anda maupun pasangan dan ajarkan itu kepada anak-anak. Buanglah apa yang tidak baik dari diri Anda maupun pasangan dan jangan ajarkan hal tersebut kepada anak-anak. Ya, disinilah kita membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa mungkin nilai-nilai yang selama ini kita sendiri pegang itu juga belum tentu benar. Kita di sini butuh kebesaran hati untuk menerima bahwa ternyata nilai yang dipegang oleh pasangan kita itu justru lebih baik. Dan jangan takut untuk mengalami konflik. Dalam proses komunikasi seperti ini pasti ada ketidaksepakatan atau perasaan ingin menang sendiri. It's okay. Selama konflik itu tidak berlarut-larut dan bisa segera diselesaikan, itu tidak jadi masalah besar. Nah, yang terakhir, kurikulum yang Anda buat itu adalah kurikulum yang terbaik buat keluarga Anda. Jadi jangan pernah membandingkan kurikulum keluarga Anda dengan kurikulum keluarga lain. Bahkan mungkin keluarga lain tidak punya kurikulum ya, mengajar anak mereka masalah keuangan. Dan juga Anda jangan merasa minder kalau Anda mungkin nilai yang Anda ajarkan itu tidak sekeren nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga lain ya. Jadi ingat bahwa keluarga Anda itu adalah keluarga yang unik, yang spesial. Nah, Anda dan pasangan adalah pihak yang paling tahu keadaan dan kebutuhan dan kondisi anak-anak. Jadi Anda perlu percaya diri dengan apa yang Anda buat. Oke? Jadi selamat mencoba dan minggu depan saya akan bahas mengenai beberapa tips untuk orang tua. Sobat Maestro, edukasi dasar soal finansial dan ekonomi sangat penting, termasuk juga bagi anak-anak. Pengetahuan ini sebaiknya dipupuk sejak sedini mungkin, karena akan membantu Anda dalam perencanaan keuangan di masa depan. Anak-anak sebaiknya belajar tentang pengelolaan uang. Belajarlah untuk mulai mengatur uang sedini mungkin. Ketika Anda telah mulai memiliki kehidupan finansial sendiri. Kehidupan finansial ini bukan berarti baru dimulai setelah bekerja dan mendapatkan gaji. Tapi misalnya bisa dimulai ketika Anda memahami nilai uang atau mendapatkan uang jajan dari orang tua. Jadi, lebih cepat belajar mengelola uang, maka peluang Anda memiliki kehidupan finansial sukses di masa depan tentu saja lebih besar. Dan semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Profesor Chandra Cahyadi bisa memberikan inspirasi bagi kita sebagai orang tua untuk bisa memberikan literasi keuangan sedini mungkin bagi putra-putri kita. Baik Sobat Maestro, dari Gerah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Profesor Chandra Cahyadi PhD, Professor of Finance, Eastern Illinois University USA, mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih Spesial Ngobrol KPK. Tetap jaga protokoler kesehatan, mari kita terus kembangkan kapasitas kita. Tuhan memberkati.